Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin faman hadamaha faqad hadamaddin. Mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah, membaca syahadat istighfar dan sholawat serta doa dalam menuntut ilmu. Semoga kita diberikan Allah kemudahan, senantiasa dianugerahkan rahmat, bimbingan dan pertolongan, serta diberikan keberkahan atas semua aktivitas kita, termasuk hari ini kita yang insya Allah semoga dijadikan Allah menjadi istiqomah dalam menuntut ilmu dan senantiasa diberikan Allah manfaat atas ilmu yang kita dapatkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilaih. Astaghfirullahaladzim wa Astagfirullahaladzim. atubu ilaih. Ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
Senantiasa bersyukur kita kepada Allah dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa Allah tambahkan nikmat, kebaikan, nikmat keberkahan, nikmat rahmat karunia kepada kita dan digolongkan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur sebagaimana janji Allah, siapa saja di antara kita yang senantiasa bersyukur ditambahi nikmatnya oleh Allah. Siapa saja juga di antara kita yang masih kufur, tidak berterima kasih dengan yang diberikan oleh Allah, hidupnya selalu mengeluh, berkeluh kesah dan sebagainya, maka Allah memberikan siksa yang pedih. Siksa itu bisa dirasakan di dunia, walaupun belum sampai di akhirat, tapi di dunia udah terasa siksanya. Macam-macam siksa itu. Yang paling parah adalah siksa ketika hati selalu gelisah, hati tidak tenang, hati pikirannya kacau, itu adalah siksaan sebagai apa ya? Sebagian dari siksaan yang Allah berikan nanti di akhirat. Jadi menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur apapun kondisinya itu salah satu ciri dan cara untuk kita bisa merasakan kebahagiaan. Maka kita syukuri apa kondisi kita hari ini. Kalau sekarang sudah tahun 2025, kalau kita lihat tahun kelahiran kita, masing-masing kita udah bertambah umurnya. Uci sudah umur berapa, Bule, Buhar udah umur berapa. Kalau kita melihat meniru Rasulullah tinggal berapa tahun lagi. Nah, maka ini menjadi bagian yang harus senantiasa dipercepat prosesnya untuk senantiasa sama-sama berlomba mengumpulkan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan hal-hal yang menjadi persiapan kita menuju bekal di akhirat. Sebentar lagi sudah datang bulan suci Ramadan. Kita moga-moga semua diberikan Allah kesempatan bisa dalam kondisi sehat ketika menghadapi Ramadan sehingga Amin. ibadahnya bisa maksimal. Kemarin saya Amin. pulang dari Ah, amin. pondok anak saya itu di pondok akan memberlakukan seperti di Mesir katanya. Jadi habis sholat subuh mereka langsung tidur ini. Ada belajar sedikit kemudian tidur. Nah tidur sampai zuhur, kemudian belajar lagi sedikit. Jadi siangnya itu dibuat lebih banyak istirahat, malamnya itu sampai jam 3 dari habis habis maghrib habis sisa sampai jam 3 pagi kayak gitu. Jadi dibalik waktunya. Nah, di bulan Ramadan itu keutamaan-keutamaan di waktu malam itu sangat banyak dan keistimewaannya diberikan di waktu malam. Nah, itu di pondoknya anak saya dan di Mesir katanya seperti itu. Nah, kita punya planning apa di bulan Ramadan masing-masing dipersiapkan dari sekarang mumpung ada waktu karena kalau nggak direncanakan ya akhirnya cuma sekedar berjalan saja. Nanti tahu-tahu sudah malam selikuran, lalu tahu-tahu sudah ribut dengan Lebar. ribut dengan mudik, nah, ibadahnya akhirnya tidak sempat mendapatkan yang maksimal. Tahu-tahu sudah Lebaran, sudah mudik dan ditinggal oleh Ramadan lagi. Nah, Nanti hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari. Ini di bab-bab terakhir tentang rukun sholat. Nah, kita akan simak sama-sama materinya supaya nanti terus berkelanjutan. Di tempat jenengan kondisinya mboten hujan angin atau napa ngoten waktu hari Sabtu. hari Sabtu Sabtu nggih. Sabtu apa Jumat ya? Sabtu. Oh, Iya, Sabtu. Sabtu, Ustaz. iya di Mojokerto juga sempat ada hujan angin. Ya moga-moga kondisinya dijauhkan dari musibah ya, dari bencana. Tahun-tahun Amin. ini, bulan-bulan ini banyak terjadi hujan, angin gitu ya.
Nah, kita lanjutkan tentang rukun dalam sholat. Rukun ini sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan jadinya batal, tidak sah sholatnya. Nah, kemarin kita sudah bicara 1 sampai nomor 8. Yang nomor ke-9, kalau kita coba review ulang, 1 sampai 8 itu apa saja? Pertama, rukunnya dalam sholat berdiri ketika mampu dalam sholat fardu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, bangun dari ruku atau itidal. Kemudian sujud. Kemudian bangun dari sujud. Kemudian yang kesembilan, tumak ninah saat ruku, saat berdiri, dan saat duduk. Nah, ini bagian dari rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, dia menjadi tidak sah sholatnya. Nah, ukuran tumak ninah, dulu kita pernah menyampaikan, sholat itu ada rukun yang eh, yaitu rukun tumak ninah, yang artinya itu diam. Dalam Islam itu juga ada syariat untuk diam. Dalam agama lain juga ada yang mengikuti juga. Di Bali ada hari raya Nyepi. Nyepi itu dalam rangka berdiam diri. Di budayanya Jawa ada istilahnya bertapa, itu juga berdiam diri. Di Islam itu ada amalan dalam sholat namanya tumak nina, itu juga berdiam diri. Dalam haji itu ada istilahnya wukuf. Wukuf itu juga berdiam diri. Berdiam dirinya di padang Arafah. Kemudian eh, kalau baca Al-Quran itu ada istilahnya wakof. Wakof itu juga berhenti, berhenti diam. Kemudian kalau dalam Ramadan ada istilahnya itikaf. Itikaf itu juga berdiam diri. Jadi berdiam diri ini maksudnya ngapain gitu? Berdiam diri ini adalah eh, bertafakur, berpikir dengan menggunakan akal tentang apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan nantinya kemana. Nah, dalam sholat, ukuran minimal berarti yang paling kecil setidak-tidaknya adalah sepanjang membaca Subhana Rabbiyal Adimi. Subhana Rabbiyal Adimi. Nah, minimal itu. Tapi kalau kita hanya membaca itu, berarti kita ngambil yang minimal. Kalau dikasih hadiah, wes aku ngambil hadiah yang paling ringan saja gitu. Ya tentu kita memilih hadiah yang paling besar, hadiah yang terbaik, hadiah yang istimewa. Maka ya jangan ambil yang minimal gitu. Jika lebih dari satu, maka itu menjadi sunnah. Nah, Rasulullah ketika ruku, ketika sujud dalam waktu kondisi yang longgar, nggak keburu-buru, membaca Subhana Rabbil Azim itu bukan sekali dan tidak dibatasi 3 kali. Jadi angka yang dibaca itu tidak dibatasi, oh setelah 3 kali udah selesai. Enggak. Ya sampai kita merasakan apa yang kita baca ini masuk dalam jiwanya kita. Subhana rabbiyal adzim, maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Seberapa hati jiwa kita mengakui keagungannya Allah, itu biasanya dipengaruhi dari kita mengulang-ulang kembali, merepetisi terhadap apa yang kita baca dan memahaminya dengan hati yang sangat dalam. Jadi ketika ruku, Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, ada tambahan wa bihamdi biasanya. Maka pastikan ketika ruku itu kita merasakan betul bahwa ruku kita ini bisa jadi ruku yang terakhir. Mungkin ibu-ibu yang pernah umroh atau haji di Mekah itu ada masjid khusus tempat untuk melakukan kisos terhadap mereka yang melakukan dosa besar, yang dia akhirnya dihukum pancung istilahnya, ya, dipenggal kepalanya. Nah, posisi orang yang dipenggal kepalanya itu biasanya sebelum dihukum itu dia disuruh sholat dulu 2 rakaat. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan kita yang mengalami itu kemudian dikasih kesempatan sholat 2 rakaat,
kira-kira sholat kita akan seperti apa khusyuknya gitu. Pasti rukuknya dibuat yang luar biasa, sujudnya yang lama, mungkin bisa jadi selama-lamanya, pokoknya sampai benar-benar kita puas gitu. Nah, ketika kita ruku, posisi ruku itu sama dengan posisi ketika kepala yang hendak dipancung atau dipenggal itu. Jadi ketika kita ruku, sebenarnya kita memasrahkan kepala kita ini kepada Allah, tak pasrahkan hidupku kepada Allah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa merasakan itu? Sehingga ketika tumak ninah itu menjadi hal yang sangat penting karena dapat membuat sholat itu lebih khusyuk dan nyaman. Selain itu juga membuat otot-otot punggung dan kaki juga terasa lebih nyaman. Tapi kalau sholatnya buru-buru, tergesa-gesa, maka tidak bisa merasakan itu. Ya hanya sekedar gerakan gerakan apa menggugurkan kewajiban saja gitu. Nah, gimana caranya tumak nina? Bisa tumak nina. Satu ya memang kita pengetahuan dulu. Oh ini adalah perintah. Oh ini adalah rukun. Tidak sekedar kalau mungkin orang Jawa bilang sholatnya kayak rubuh gedang gitu. Culat, penjulit, penjulat, penjulit. Nah itu jangan sampai. Nah caranya salah satunya adalah diam sejenak setelah melakukan gerakan sholat. Jadi misalkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Diam sejenak, rasakan. Baru kemudian baca doa iftitah atau Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, amin, diam sejenak, baru baca surat. Kemudian ruku, ruku, jangan langsung baca doa. Rasakan dulu sejenak sampai benar udah pas, baru baca doa. Setelah selesai baca doa, diam sejenak dulu, rasakan, baru kemudian sami Allah liman hamidah. Nah, posisi diam sejenak setiap melakukan perpindahan gerakan itu membantu untuk kita bisa lebih tumak nina dan butuh dilatih memang. Terus tidak tergesa-gesa dalam melakukan sholat. Ini habis ini kan biasanya tarawih ya, tarawih di Ya. masjid-masjid. Nah, gimana kalau misalkan tarawih di masjid gerakannya cepat? Ya pilihan, jenengan boleh ikut sholat berjamaah tarawih di masjid atau sholat tarawih di rumah karena berjamaah di masjid dalam tarawih itu hukumnya bukan wajib, beda dengan kayak sholat fardu ya, hukumnya sunnah. Bahkan Rasulullah pun sholat tarawih juga dalam satu bulan tidak penuh dalam satu bulan itu ke masjid terus. Rasulullah melakukannya di rumah karena memang kalau Rasulullah melakukan terus nanti dianggap sholat tarawih itu jadi wajib gitu karena ini hukumnya sunnah. Maka dalam melakukannya jangan sampai terburu-buru, tergesa-gesa dalam sholat itu nanti ada disebutkan bahwa dia termasuk orang yang mencuri dalam sholat. Kemudian menjaga agar punggung lurus saat rukuk dan itidal. Jadi ketika rukuk, ketika itidal, pastikan lurus dulu punggungnya. Jangan sampai belum lurus sudah langsung sujud. Atau dalam kondisi rukuk, belum lurus, sudah langsung berdiri. Menjaga agar sujud dengan punggung yang lurus. Jika tumak nina tidak dilakukan, salat dianggap tidak sah. Jadi ini rukun. Kalau jenengan sudah tahu ilmunya ini, misalkan ada sholat tarawih yang buanter banget, jenengan sudah tahu itu sah atau boten. Karena memang begitulah aturannya Islam. Tidak bisa dibuat dengan eh, istilah sekarapnya kita sendiri gitu. Islam sudah mengatur dalam sholat itu ada rukun yang namanya tumak ninah, berdiri berdiam sejenak dalam gerakan satu dengan gerakan lain. Nah, disebutnya oleh Rasulullah itu para pencuri sholat. Ini ada gambarnya ya. Sejelek-jelek manusia adalah pencuri, yaitu yang mencuri sholatnya. Dan sebaik-baiknya pencuri adalah yang insaf telah mencuri. Kenapa kok disebut pencuri? Kenapa? Karena ketika dia sholat, dalam otak pikirannya ini macam-macam ini gambarnya. Ada, oh hujan, ono payung, ono beli ikan, apa Wah, aja gitu. kayaknya yang paling banyak dari gue itu. Ono diskonan, ono apa, macam-macam kok sholat telat, pin Oh telepon, iya. pin balas WA, macam-macam dalam pikirannya dalam sholat itu. Dan itu disebut sebagai Rasulullah pencuri dalam sholat. Jadi dianya itu sholat menghadap Allah, tapi
dalam Pikirannya. pikiran Nah, yang lain-lain. Jenengan saja, ya kita semua ya sama, saya juga juga sama. Ketika lagi ngobrol sama orang, terus orangnya cara eh, nih. main HP aja dengan HP-nya, itu kita pasti sebel. Apalagi dia main HP sambil nggak ngelihat kita, tola gitu. Itu menunjukkan bahwa dia tidak sedang berbicara dengan. Nah, bayangkan kemudian kita yang sedang sholat, kemudian melakukan itu kepada Allah. Kira-kira apa yang akan dilakukan Allah kepada orang yang sholat seperti itu? Ya, tentu kita bisa berpikir sendiri ya, secara eh, logis akal yang sehat aja. Kalau kita lagi bicara dengan orang lain. Nah, ini dengan orang lain. Dengan pasangan, lebih parah lagi. Dengan suaminya dijak ngomong, nggak ngereken misalkan, atau sebaliknya. Karena orang yang terdekat itu akan semakin sangat mempengaruhi jiwa kita. Nah, dengan Allah, apalagi Allah yang ngasih rahmat, ngasih nikmat, ngasih karunia, ngasih rezeki, ngasih bisa buang angin, ngasih macam-macam kepada kita. Terus hanya waktu beberapa menit sholat, ternyata masih mencuri sholatnya. Ternyata masih berpikir yang lain-lain dalam sholat. Maka tidak bisa tidak butuh dilatih. Sama-sama berlatih. Caranya adalah satu, tenang, tumak nina. Karena ketika kita buru-buru, ditunggangi sama setan. Yang apa yang kita lupa jadi ingat. Ya sesuatu yang belum kepikiran jadi kepikiran. Sesuatu yang belum tahu jalan keluarnya tiba-tiba aja menemu ide. Itu dibantu oleh setan untuk kemudian sholatnya jadi keburu-buru. Nanti idenya muncul pas sholat. Setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, hilang lagi. Betul, Pak. Betul, betul. Sengaja sama setannya hanya digoda aja. Idenya hanya muncul sejenak gitu. Habis Ya, saya Assalamualaikum, tadi kan Assalamualaikum, idenya paham ya. hilang. Ya, ya sangat bisa saja setan apa istilahnya mengelabui pikiran kita karena kita sedang dalam kondisi tidak khusyuk. Gitu. Jadi ini perlu latihan. Satu, wis pokoknya dipaksa kalau salat tumak nina. Latihan sendiri. Kalau salat di rumah atau berjamaah dengan pasangan atau mungkin dengan anak, pelan-pelan salatnya. Pelan-pelan dirasakan. Yang kedua, baca doanya dengan perlahan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan makhrajnya, dengan tajwidnya dibaca yang bagus. Nah, akan lebih maksimal kalau kita mengerti artinya supaya kita merasakan sampai ke relung jiwa. Ketika kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni yang pernah kita bahas waktu itu bahwa itu adalah eh, apa sekumpulan permintaan semua manusia minta diampuni, minta dirahmati, minta rizki, minta diangkat derajatnya, minta ditutupi kesalahannya, minta petunjuknya, minta kesehatan, minta rahmat. Itu kan puncak dari permintaan semua manusia apapun profesinya, apapun statusnya. Nah, ketika kita bisa merasakan itu dan kita bisa tumak nina, kemudian kita bisa membaca perlahan-lahan, pelan-pelan salatnya, itu nanti akan dengan sendirinya terlatih. Masa kemudian sampai usia sekarang, dari kecil dulu salatnya tidak ada perubahan. Harus ada perubahan setiap saat. Dari salat hari ini salat isya, nanti subuhnya harus lebih bagus. Nanti subuh, setelah itu duhur. Duhurnya harus lebih bagus daripada ketika sholat kita berpikir ini sholat terakhir bagiku, maka kita harus berbuat yang terbaik. Karena kita juga ada sebuah yang menyampaikan, ya hidup kita itu hanya menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Dari zuhur kita belum tentu ketemu asar. Maka zuhurnya yang paling baik. Sholat asar nanti belum tentu ketemu maghrib. Begitu seterusnya. Maka ketika kita sholat, jangan sampai melakukan yang disebut pencuri surga. Bahkan ini ada penjelasannya dalam hadisnya itu gini. Jangan jadi maling sholat. Rasulullah bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Sahabat bertanya, bagaimana ia mencuri dari sholatnya, wahai Rasul?
Rasul menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi rukuk dan sujud itu supaya sempurna, ya kemarin kita udah kasih tahu. Kalau sujud, maka ada 9 anggota ya. Kening, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua ujung kaki, ditambah sabah hidung gitu ya. Kemudian kalau rukuk, di sini nempel di apa? Di tempurung tempurung Full. kaki, tempurung lutut ya, tempurung lutut. Tidak di bawahnya, tidak di atasnya. Itu sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian punggungnya sejajar. Nah, sempurnakan itu dan itu butuh dilatih. Dan tidak bisa dengan cepat. Latihan pelan-pelan supaya bisa terlaksana. Nah, apa kemudian rukun berikutnya yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat? Mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum menoleh ke kanan itu adalah termasuk rukun. Kalau yang ke kiri itu sunnahnya. Nah, yang rukun jangan sampai ditinggalkan dan mengucapkan, tidak sekedar noleh. Kan ada habis sholat, habis itu sekedar noleh tok. Hatinya koyok-koyok wis ngomong, tapi harus diucapkan, dilisankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu harus diucapkan, tidak boleh hanya dalam hati, tidak boleh hanya dalam bayangan pikiran kita seakan-akan harus diucapkan. Kemudian yang ke-11 duduk ketika salam. Nah, posisi duduk bisa dilihat di gambar, duduk tawaruk, duduk iftiros, kemarin sudah jelaskan juga. Nah, kalau yang biasanya yang sering terjadi tidak sesuai itu adalah coba perhatikan yang duduk iftiros. Ini biasanya kakinya tidak menjejak, biasanya kakinya delojor lurus, harusnya adalah menjejak seperti tegak, menjejak seperti ini. Laki perempuan sama, tidak ada perbedaan. Kemudian kalau Sama. duduk tawaruk, tasawuf akhir seperti ini. Kaki yang tadinya diduduki masuk ke dalam kaki kaki kanan, kayak gitu. Itu duduk tawaruk. Nah, kemudian yang ke-12 rukun adalah tertib sesuai urutan rukun sholat. Tidak boleh dibolak-balik. Jadi eh, antara rukuk dan sujud tidak boleh dibolak-balik. Urutannya sudah sesuai itu. Tidak boleh diubah-ubah. Nah, sholat itu apa sih sebenarnya? Sholat itu secara istilah adalah sesuatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Jadi kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum, berarti sholatnya sudah dianggap selesai. Maka ketika ada tambahan-tambahan berikutnya, itu sholat yang terpisah dari sholat yang sebelumnya. Nah, takbiratul ikhram ini sebagai penanda bahwa semua aktivitas kita setelah takbir maka disebut ikhram atau haram. Makan ketika udah takbiratul ikhram nggak boleh. Padahal sebelumnya makanan itu halal. Minum pun demikian. Ngomong itu halal. Tapi kalau udah takbiratul ikhram, dia jadi haram. Kecuali bacaan-bacaan yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini tentang rukun sholat. Dicatat dulu nanti kalau ada pertanyaan ya. Berikutnya adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi, yang kita lakukan dalam setiap hari aktivitas kita itu, pastikan semua aktivitas kita dari sejak bangun tidur, sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai tidur lagi, itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kenapa? Karena itu yang nanti menjadi amal yang kita persembahkan kepada Allah. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki amal, tidak memiliki eh, jumlah yang nantinya kita harapkan itu sebagai pemberat amal kita, ketika ditimbang dalam yaumul mizan, timbangan amal itu lebih berat
adalah timbangan amal buruknya, ya sudah tahu kita pasti akan kemana. Maka tidak ada cara lain, harus kita memperbanyak amal-amal selain amal-amal fardu. Yaitu apa? Amal-amal sunnah. Jadi misalkan bangun tidur, kalau anak-anak ya bangun tidur, ku terus mandi kan itu. Pelajarannya juga gitu dulu waktu masih kecil TK. Bangun tidur, ku terus mandi. Padahal dalam Islam nggak boleh kayak gitu. Bangun tidur, terus berdoa kan gitu. Nah, doanya itu sunnah. Maka siapa yang melakukan, dia akan dapatkan pahala. Tidak melakukan, dia rugi, nggak dapat apa-apa. Padahal dia juga bangun tidur gitu. Sama-sama bangun tidurnya. Cuma nggak dapat pahala gitu. Kenapa kok harus berdoa? Ketika kita tidur, nyawa kita di genggaman Allah. Dan hak Allah untuk mengembalikan nyawa itu kepada diri kita atau memegangnya terus-menerus. Kalau dipegang terus-menerus ya sudah, berarti kan innalillahi wa inna ilaihi kan itu. Tapi kemudian sama Allah dikembalikan ke dalam jasad kita. Maka yang kita bisa lakukan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu amalan sunnah. Apalagi mau masak, ya niatkan ya Allah saya masak dalam rangka berbakti kepada suami, melayani suami, memberi makan kepada menyiapkan makanan buat anak-anak, sekolah dan seterusnya. Ini tuh kulakukan semua karena aku taat kepadamu. Karena perintahmu. Kenapa? Engkau memerintahkan aku taat pada suami. Nah, ini nanti semua proses masak dari ngulek lombok, dari ngiris wortel, semuanya jadi pahala. Jadi pahala yang terus mengalir. Nah, ketika keluar rumah, apa niatnya? Jadi dipasang niat supaya semua aktivitasnya bernilai ibadah. Supaya berkumpul pahala-pahala itu pada kita. Ketemu orang menyapa, senyum, ketemu sesuatu yang mengganggu di jalan disingkirkan. Kemudian ketemu orang mengucapkan salam. Kemudian macam-macam banyak. Nah, kalau kita tahu ilmunya, terus bisa menata niatnya, maka dari pagi bangun tidur sampai kita tidur lagi itu bernilai pahala semua. Nah, itu hidupnya seorang mukmin akan bernilai di mata Allah. Mungkin dalam pandangan manusia nggak ada nilainya, tapi dalam pandangan Allah itu nilai yang sangat besar. Nah, dalam sholat itu ada sunnah-sunnah yang memang dianjurkan. Sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Banyak yang terkadang tidak melakukannya, berpikir Allah itu sunnah gitu. Padahal melakukan satu sunnah itu pahalanya luar biasa. Nah, kalau kita me, apa istilahnya, menyepelekan amalan sunnah, berarti kita merasa wah ibadah kita sudah sempurna, udah cukup-cukup gitu. Padahal kalau kemarin kita waktu refleksi itu kan berapa hari sih hitungan kita ibadah dalam sepanjang usia kita. Kalau sholatnya 5 menit aja, kali 5 berarti sehari cuma 25 menit. 25 itu pun kalau yang benar-benar khusyuk. Dan itu juga belum ada jaminannya diterima juga kan itu. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita umroh, haji. Belum ada jaminannya diterima. Maka kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya. Nah, dalam sunnah-sunnah dalam sholat itu ada dua. Sunnah yang muakkad dan sunnah yang ghairu muakkad. Apa saja itu? Keterangannya seperti apa? Sunnah muakkad itu sunnah yang dikenal dengan istilah fardu amali. Yaitu amalan sunnah yang dilaksanakan untuk menyempurnakan ibadah wajib. Sunnah muakkad dikerjakan oleh Nabi secara rutin dan berkesinambungan. Jadi terus-menerus dilakukan. Nah, wairu muakkad itu memiliki nama lain yaitu sunnah yang mandub atau mustahab. Yaitu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Tidak disiksa orang yang meninggalkan amalan sunnah wairu muakkad. Tapi dia rugi karena dia tidak mendapatkan bonus-bonus tambahan pahala. Nah, baik sunnah muakkad atau ghairu muakkad itu adalah amalan sunnah.
Amalan sunnah adalah bonus buat kita nambahkan pahala. Maka kalau bisa jangan pilih-pilih. Kecuali dalam kondisi yang sangat urgent mendesak. Ya wes lah minimal yang muakkad jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Nanti ada waktunya kita akan bicara sunnah muakkad yang membersamai sholat-sholat fardu itu apa saja. Termasuk sholat sunnah qoblah subuh itu sunnah muakkad. Dianjurkan, sangat dianjurkan itu. Sholat qoblah zuhur, ba'da zuhur, kemudian sholat ba'da maghrib, sholat ba'da isya, itu sholat-sholat sunnah yang muakkad. Dianjurkan sekali dan Rasulullah melakukan itu. Maka ya setidaknya kita kalau sebagai muslim yang sudah bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah ya mau ngikuti siapa lagi kalau bukan ngikuti Rasulullah kan itu. Nah, kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad keberadaannya itu adalah sebagai praktek wujud dari Al-Quran. Jadi kita beriman pada Al-Quran. Prakteknya seperti apa? Seperti Rasulullah. Nah Rasulullah kenapa kok dihambat? Karena Rasulullah sama kayak kita, sama-sama kayak manusia. Tapi Rasulullah manusia yang dijaga oleh Allah, yang maksum. Kalau kita kan ya kadang salah, kadang dosa, kadang nggak bisa suci, nggak bisa maksum. Tapi kalau Rasulullah maksum, maka kita ngikuti Rasulullah. Nah, yang muakad dalam sholat itu apa saja? Ini ayo kita sama-sama perhatikan sunnah-sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Satu, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Itu sunnah muakkad. Membaca surat, apakah harus selesai ayat 1 sampai terakhir? Tidak harus. Tapi kalau surat-surat pendek ya diusahakan sampai tuntas lah. Masa baca inna atau inna aja nggak selesai kan itu. Atau kul wallahu ahad ambil satu ayat toh ya jangan lah. Kalau bisa ya sampai selesai. Tapi kalau misalkan bisanya ya cuma satu ayat toh Pak, ya nggak apa-apa. Boleh kok, nggak dilarang. Hanya baca wal asri gitu toh. Ya, boleh-boleh aja tapi kayaknya kok rasanya pelit banget gitu ya membaca ayat Al-Quran. Nah, di rakaat pertama dan rakaat kedua itu sunnah muakkad membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak boleh dalam kondisi ruku atau dalam kondisi sujud. Membacanya adalah setelah baca Fatihah, setelah baca Amin. Kemudian yang kedua, yang muakkad lagi, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jadi ketika setelah ruku, berdiri, iktidal, itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya Sami Allahu liman hamidah itu? Semoga Allah mendengar hamba yang memujinya. Wahai Rob kami, segala puji bagimu. Ini sebagai bentuk kita berdoa sebenarnya kepada Allah. Dan bagi imam itu dikeraskan membaca Sami Allah liman hamidahnya. Makmumnya membaca Rabbana lakal hamdu. Ada tambahannya biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu boleh juga nggak apa-apa. Tapi minimal membacanya adalah Subhana Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Itu sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan oleh Allah. Kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal Adimi ketika ruku dan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Jadi bacaan itu bukan bacaan wajib, tapi bacaan sunnah. Yang wajibnya apa? Yang rukunya apa? Sujud sama ruku. Loh kalau aku lupa membaca, ya enggak apa-apa. Tapi itu sunnah yang eman sekali kalau ditinggalkan gitu ya. Kemudian takbir intikal. Apa itu takbir intikal? Takbir yang menjadi penanda perpindahan gerakan sholat. Jadi misalkan habis baca walam yakullahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Nah itu namanya takbir intikal.
Dan itu diucapkan, takbir intikal itu nggak dalam hati. Kan ada biasanya sholat meneng aja, rukuk meneng, itidal meneng, sujud meneng. Nah, harusnya pas pindah gerakan itu dia membaca Allahu Akbar gitu. Itu namanya takbir intikal. Kemudian tasyahud awal dan tasyahud akhir serta duduk pada kedua tasyahud. Itu termasuk sunnah muakkad. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah itu eh, 2 rakaat 2 rakaat. Kalau ada yang 4 rakaat dipisah ada ada tasyahud awal. Duduk di antara duduk yang setelah rakaat kedua itu loh, sebelum ke rakaat ketiga itu namanya tasyahud awal. Kemudian lafaz tasyahud sudah hafal ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Yang kemarin kita sampaikan itu dibaca Rasulullah ketika Mi'raj bertemu dengan Allah. Kemudian membaca dengan suara keras untuk sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu apa saja? Sholat maghrib, isya, subuh. Dibaca di rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi membaca dengan suara keras itu tidak di semua sholat, tapi hanya di sholat yang sholat jahriyah. Maghrib, isya, subuh. Kenapa kok maghrib, isya, subuh itu harus suaranya keras? Kemarin saya sempat dapat dari kajian itu, di surat Ar-Rahman itu kan ada Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah Tuhan yang menjadi Tuhannya dua timur dan dua barat. Kok dua timur, dua barat? Memang timurnya ada dua, baratnya ada dua. Ternyata Ustadznya menyampaikan dalam kajian tersebut, Masyriqa ini, Masyrik timur dua itu adalah kalau timur pagi hari subuh menjelang siang, menuju siang, itu timurnya manusia. Tapi kalau timurnya para jin, para setan, itu adalah ketika sore. Jadi kalau sudah mulai di timur itu mulai gelap, nah itu paginya setan, paginya bangsa jin. Maka suruh mengeraskan bacaannya. Kenapa? Karena di paginya bangsa jin itu mereka ibarat kekuatan itu kekuatannya penuh, penuh untuk menggoda manusia. Maka bacaannya dikeraskan. Tapi kalau waktu duhur asar itu manusia yang lebih kuat, manusia lebih lebih penuh kekuatannya. Kalau malam orang ya berkurang. Makanya kalau dalam film-film apa film-film itu loh sinetron yang ada horor-horornya itu kan setan kalau ketemu matahari siang kan kebakar itu ya kalau kita sering malah melekan melekan malam tapi kalau kalau siang tidur nah itu jangan-jangan ikut 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 masa paginya para jin ya. Kemudian membaca dengan suara pelan untuk salat syiriah yaitu duhur asar. Untuk salat sunnah itu disunahkan dengan lirih saat siang. Tapi kalau malam disunahkan dengan dikeraskan. Salat sunnah ya. Kecuali khawatir mengganggu orang lain. Jadi Islam itu sangat menjaga eh, keberadaan kita jangan sampai mengganggu orang lain. Apa hal apa saja, semua hal jangan sampai diri kita mengganggu umat yang lain, mengganggu orang lain ya selain sesama Muslim ataupun non Muslim gitu. Kenapa kok dalam transaksi harus tertulis? Yaitu dalam rangka untuk menjaga jangan sampai ada orang lain yang tertolong. Ya, kemarin juga misalnya kayak gini, apa kemarin ya, menjual pohon ya kan ada kan, wes tak tebase pohonnya, misalkan apa pohon mangga atau buah apa yang di depan rumah kita ada apa istilahnya tukang apa nggak nyebutnya itu ya, yang mau membeli buah-buahan kita di depan rumah itu padahal itu belum selesai, belum belum matang semua itu ditebas ya istilahnya ya, wes tak tebase padahal belum tentu itu jadi buah semua itu nggak boleh dalam Islam karena belum tentu semuanya jadi buah bisa jadi
busuk, bisa jadi jatuh dan lain-lain. Nanti kenapa nggak boleh? Supaya tidak ada yang dirugikan, gitu. Nah, kalau kalau rugi, nah, aku enak untung, iya kamu untung. Tapi yang pembelinya rugi. Atau kitanya kebalikannya. Loh, ternyata buaya uake tadi. Kadang di tuku murah. Nah, itu nggak boleh. Islam menjaga jangan sampai ada yang dirugikan. Termasuk dalam sholat ini. Sholat sunnah, ya sholat kan bagus. Tapi kalau suaranya sampai mengganggu mengganggu orang lain itu dilarang. Berikutnya adalah membaca sholawat Nabi, sholawat Ibrahimiyah pada saat tasyahud akhir. Kan ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu eh, termasuk sunnah muakkad harus dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kemudian yang ghairu muakkad, satu membaca doa istiftah ya kayak yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah itu istiftah. Kemarin eh, yang beli buku Bu Moko kemarin ya, buku bacaan sholat itu masih proses pengiriman Bu. Nah, nanti ada banyak 9 bacaan iftitah, tidak hanya satu. Iftitahnya itu banyak. Jadi tidak hanya 12 gitu. Jadi tidak hanya satu, eh, jangan sampai kita hanya taunya itu aja dari kecil sampai sampai tua sampai meninggal taunya itu aja. Nah, itu jangan sampai karena Rasulullah menjelaskan kalau bisa kita membaca iftitah itu bergantian. Jadi tidak hanya satu supaya sunnahnya itu dihidupkan. Taunya kabiro kabiro aja selain kabiro dianggap wah ini nggak sesuai gitu. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya biasanya kan itu yang kabiro yang NU yang Allahumma ba'id yang Muhammadiyah gitu. Nggak ada istilah itu sama-sama sunnah semua. Lah yang selain itu nanti dianggap wah ini Bacaan organisasi hadis. apa lagi gitu. Ya. Yang kedua membaca istiadah. Istiadah itu yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu istiadah. Setiap kali kita merasa ada gangguan hal yang lainnya yang ini gangguan setan dan sebagainya disunahkan membaca istiadah. Ya. Kemudian mengangkat tangan saat saat takbir sampai bahu atau pundak pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku, pada saat bangun dari ruku dan berdiri pada rakaat ketiga setelah duduk tasyahud awal. Nah, setelah duduk tasyahud awal kan berdiri ke rakaat ketiga. Nah, itu kemudian takbir juga. Allahu Akbar. Takbirnya diangkat. Kemudian mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah. Jadi ketika berjamaah, meskipun 2 orang, aminnya harus keluar suaranya, bukan dalam hati. Dan aminnya itu kalau bisa membersamai bareng aminnya imam. Tidak sendirian. Atau mungkin bacaan aminnya tidak sesuai. Amin. Enggak boleh. Atau Sampai amin. Gitu. jawab kan. Imam kan ada. Ya kan Islam biasa dalam hati. Nah, biasanya dalam hati. Atau mentang-mentang suaminya namanya Amin, dikeraskan Amin gitu. Ya, jadi ada aturannya membaca Amin. Kemudian melakukan variasi bacaan, bacaan Al-Quran ya. Untuk subuh bacaannya panjang, surat-surat yang panjang kalau bisa. Dan pendek untuk sholat asar sama maghrib. Dan pertengahan untuk sholat isya dan zuhur. Jadi eh, pernah sahabat Nabi itu mengimami sahabat yang lainnya membaca surat yang panjang-panjang. Kemudian dia protes gitu. Dan Rasulullah menegur, tidak boleh seperti itu. Karena jamaah makmum itu bisa jadi punya kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, maka ada aturannya. Variasi bacaan panjang itu kalau pas subuh, itu pun juga enggak boleh subuh sampai baca surat apa Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Imran gitu ya. Ya, tentunya
disesuaikan ya, tidak sampai kemudian sampai sangat panjang sekali. Kecuali sholat sunnah sendirian. Rasulullah sholat sunnah sendirian itu ya bisa sampai 3, 4, 5 juz gitu. Nah, kalau berjamaah ya jangan, karena jamaah kita menyesuaikan. Selanjutnya, nah, mengucapkan doa di antara dua sujud yang Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni itu ya. Kemudian mengucapkan kunut pada rakaat kedua salat subuh setelah ruku dan rakaat terakhir pada salat witir. Itu sunnah ghairu muakkad. Rasulullah melaksanakan kunut, kadang Rasulullah juga tidak melaksanakan kunut. Jadi yang melaksanakan kunut itu sah, boleh sesunnah. Yang tidak kunut juga sunnah, boleh juga. Yang tidak sholat itu yang salah. Nah, yang biasanya nggak sholat itu yang membuat perkara, menyalahkan sana sini gitu. Padahal dia sendiri nggak sholat. Gitu. Nah, bacaan kunut kalau bisa dimengerti artinya. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa afina fiman afait, dan berikanlah aku kesehatan seperti orang-orang yang telah engkau beri kesehatan. Jadi membaca kunutnya itu kalau meskipun kita makmum, nggak sekedar amin, 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 tapi nggak ngerti maknanya gitu. Karena ini sedang berdoa meminta kepada Allah dalam sholat, maka pastikan kita mengerti apa arti dari apa yang kita baca atau arti dari apa yang kita aminkan. Jangan sampai kemudian kita ya mentang-mentang misalkan ini apa doa bersama sa RT misalkan. Pak RT ini moco doa. Terus pokoknya amin 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 doa lo gak ngerti moro-moro Pak RT ini ndongakno sing hal yang lainnya kita aminkan saja. Nah, itu nggak boleh juga. Pastikan kita mengerti apa yang dibaca. Oh, suaminya berdoa ya Allah dalam bahasa Arab minta nikah lagi. Amin 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 bareng pas 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 keturutan loh akan doa sama yang amin kan itu gara-gara kita nggak ngerti, makanya ada sunnah belajar bahasa Arab itu disunnahkan, jangan sampai kemudian kita nggak mengerti apa yang kita baca atau yang kita aminkan gitu. Itu tidak. Sebentar saya tak minum. Itu contohnya ya. Sebelah saya ada istri saya, jadi contohnya yang lucu. Kemudian yang kedelapan, posisi duduk dalam salat. Tadi duduk tawaruk istiras itu sunnah. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada dan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Nah eh, ini kalau dari Ustaz Hidayat bilang kesalahan-kesalahan kita yang sudah pernah kita lakukan ditutupi dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi apa yang sudah kita pernah lakukan itu bisa kita obati. Caranya adalah di dalam hadis itu ittaqillaha haitsuma kunta wa bis sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun tempatnya, tutupilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Nah, termasuk dalam sholat itu tangan kiri ditutupi dengan tangan kanan. Kemudian berdoa ketika sujud. Nah, berdoanya kemarin waktu saya ngisi di masjid itu dibilang gini, Pak, boleh nggak doa dalam bahasa Jawa gitu? Ya, boleh, tapi tidak boleh diucapkan. Dalam sholat itu bacaannya sudah diatur, tidak boleh membuat kreasi sendiri. Tapi kalau ingin berdoa dalam sujud, boleh. Sujudnya doanya dalam hati. Loh, kalau bahasa Jawa, ya Allah mengerti dengan semua bahasanya manusia. Jangan bahasanya manusia, bahasanya ikan, bahasanya kucing, bahasanya binatang tahu semua, kita aja yang nggak ngerti gitu. Maka
jangan segan untuk berdoa kepada Allah. Bahkan Iya. orang yang tidak pernah berdoa itu disebut sebagai orang yang sombong. Karena merasa Allah nggak butuh dengan Allah. Padahal Allah itu zat yang sangat senang dimintai bantuan, sangat senang dimintai tolong, sangat senang untuk hambanya itu berdoa. Loh, aku berdoa bolak-balik nggak dikabulkan. Ya nggak apa-apa, kan kita berdoa itu kan sudah dapat pahala. Masalah mengabulkan enggak kan terserah Allah. Yang penting kita berdoa melakukan itu. Kemudian berdoa ketika tasyahud akhir setelah sholawat kepada Nabi. Nah ini yang sering lupa doanya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, itu ada doa yang disunnahkan. Nanti yang di buku ada nanti ya. Allahumma inni, bentar, carikan dulu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini dibaca ketika setelah fil alamina innaka hamidum majid. Ini sunnah. Oh, ini doa yang sangat luar biasa. Kenapa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa azabnya neraka jahanam. Dan ini dibaca ketika dalam sholat. Dan ini sunnah. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Azab kubur luar biasa. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya dajjal. Nah, ini sering sering biasanya jarang. Mungkin kalau di TPQ-TPQ dulu nggak sampai diajarkan yang ini. Sampai fil alamina innaka hamidum majid terus assalamualaikum assalamualaikum. Padahal ada sunnah yang terlewat ini harus dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini sunnah yang harus dibaca. Kemudian memulai salam dengan menoleh ke kanan dan salam kedua ke kiri. Yang ke-13 sunnah ghairi muakkad adalah berzikir dan berdoa setelah salam. Berzikir ini enggak ada batasan waktunya. Jadi kalau misalkan jenengan habis maghrib, waktunya longgar, nggak ngapa-ngapain di musola atau di masjid, ya wis zikir saja. Zikir itu apa aja? Membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran. Itu bagian daripada zikir. Zikir ini arti bahasanya adalah ingat kepada Allah. Maka berzikir itu disunahkan dalam setelah setiap selesai sholat dan berdoa setelah salam. Doa setelah salam itu eh, yang disebutkan dalam sebuah beberapa riwayat, doa yang mustajabah itu adalah setelah sholat. Jadi jangan setelah sholat jangan langsung pergi, tapi berdoa. Berdoa dengan apa? Dengan bahasa yang jenengan pahami, dengan bahasa yang jenengan bisa mengerti, dengan bahasa yang memang benar-benar orang yang minta itu seperti apa, minta kepada Allah. Jangan sampai kemudian berdoa, baca bahasa Arab, tapi nggak ngerti sama sekali. Sehingga bisa jadi sambil doa, tapi sambil pikirannya kemana-mana. Sambil doa bilang amin, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Itu bahaya. Karena kita seakan-akan kita mempermainkan, lagi minta sama Allah, tapi kita sendiri nggak ngerti apa yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku kehidupan yang bahagia. Wafil akhirati hasanah, berikanlah aku kehidupan akhirat yang bahagia. Wakina ada benar, jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Itu doa yang dibaca ketika eh, hampir sebagai penutup doa semua orang gitu ya. Nah doa-doa yang lainnya itu kalau bisa memang dipahami. Misalkan doa yang pendek. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkanlah aku dengan rizki yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Itu kan kalau kita nggak ngerti maknanya kan kita sekedar bunyi saja.
asbun kalau bahasanya, asal bunyi gitu. Nah, itu bahaya. Maka pastikan kalau jenengan misalkan nggak ngerti artinya dari bahasa doa yang jenengan ucapkan, mending doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa jenengan sendiri. Terus ngomong sama Allah masih campuran bahasa Inggris campur bahasa Jawa, nggak apa-apa. Yang penting kita ini nyambung, kita sedang minta sama Allah. Jangan sampai, woi semuanya bahasa Arab tapi gak ngerti belas itu. Jadi pastikan dalam doa setelah sholat itu benar-benar ya kita berdoa. Jadi misalnya gini, Bule atau Bu Puji, Bu Har, Bu Erni misalkan dari habis subuh sampai zuhur itu kan ketemu masalah, ketemu persoalan, ketemu ketemu hal-hal yang butuh solusi, ketemu hal-hal yang membuat kita sumpek, marah, sedih dan sebagainya. Maka setelah sholat zuhur, itulah kesempatan kita mengadukan semuanya itu kepada Allah. Mengadukan tentang apa ya? Semua perkara yang kita hadapi dari subuh sampai zuhur tadi. Nah, kemudian aktivitas lagi. Habis zuhur sampai asar ketemu hal-hal yang nggak enak lagi. Ketemu kepinginnya ini nggak kewujud, kepinginnya rawon, ketemunya pecel, ketemunya itu. Ceritakan sudah ya Allah. Aku tadi kepingin ini tapi kok nggak nyampe. Udah, itu kesempatan kita di asar setelah sholat kita nyampaikan kepada Allah, doa kepada Allah. Inginnya apa lagi? Minta apa lagi? Minta kepada Allah. Nanti habis asar lagi. Habis asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Nah itu kita setiap hari 5 kali kesempatan itu adalah kesempatan kita berdoa kepada Allah. Kesempatan kita meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, minta perlindungan, minta petunjuk, minta bimbingan, minta rahmat, minta rezeki, minta apa saja yang kita butuhkan dalam keseharian. Nah, itu yang sunnah baru makan. Saya rasa ini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita bicara hal apa saja yang dimakruhkan dalam sholat. Loh, sholat itu ternyata ada yang dimakruhkan, nggak boleh di makruh itu apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi ini yang satu yang sunnah ini dikerjakan dapat pahala. Ini malah kalau ditinggalkan dapat pahala. Nanti kita bahas Selasa depan gitu. Silakan kalau ada pertanyaan tentang sunnah muakkad, gharu muakkad, dan fardu sholat yang tadi udah kita tuntaskan sampai selesai. Tinggal nanti bagaimana kita mempraktekkan dalam sholat kita masing-masing. Saya akhiri, monggo kalau ada yang mau bertanya. Itu sing duduk itu loh. Kan kebanyakan lah orang tua kan sudah nggak bisa melaksanakan kayak gini kan tadi. Oke, nggak bisa Eh, iya, nggak bisa kebanyakan bekerja. kalau duduk itu loh Pak, itu nggak apa-apa, Pak. Kalau Mas mungkin kalau kita masih muda ya. Kurang asal itu bisa kayak gitu posisi kaki itu loh Pak. Biasanya Ya, kalau tua itu delosor gitu loh kaki. mm-mm, mm-mm. Itu Ya, nggak apa-apa ya Pak. Bukan selonjor gitu gini loh Pak. Beri kayak gini dok gini loh. Nggak ya, gitu. kakinya nggak ditekuk ya, lurus gitu. Ya, eh, gitu gimana Pak? Oke. Pada prinsipnya sebenarnya itu terbawa dari kebiasaan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ketika dia masih muda atau sejak kecil sudah terbiasa sholat dengan posisi yang seperti itu, maka nggak ada masalah. Kondisi tua pun tetap bisa. Tapi kalau memang kondisinya benar-benar ya kan ada orang itu yang misalkan mengalami asam urat tinggi, kolesterol tinggi, atau memang sudah nggak bisa ditekuk lagi, maka itu menjadi sesuatu yang dimaafkan. Ini kan yang kemarin kita sampaikan, ini kan kondisi-kondisi yang sempurna. Duduk tawaruknya sempurna, duduk iftirasnya sempurna. Lah kalau misalkan orang yang nggak punya kaki, ayo, mau nggak punya kaki ya apa caranya ini jejak, nggak langsung dijejak Dalam kan. hati, dalam hati Pak. Maka itu adalah posisi yang hal-hal kayak gitu itu posisi yang dimakfu, Yang sempurna di- ya Pak ya harus yang sempurna. sebisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Iya, betul, betul. Kalau misalnya sudah tua tapi berusaha sempurna, ya itu malah
kan nanti semua pahala itu akan ditimbang berdasarkan nilai pengorbanan dan kesulitan yang dialami. Jadi kalau semakin sulit, aku wangil asli, tapi tak usaha nol supaya bisa kayak gitu. Nah itu pahalanya lebih gede daripada yang mereka tanpa ada kesulitan. Tapi itu Pak, misalnya saya paksa ngoten eh, modelnya nang cepet ndang mari soalnya kelaran. Jadi bacanya itu waktu sholat itu enggak tumak nina istilahnya nggak. Jadi eh, merasa sakit, jadi cepet-cepetan. Atahiyatul mubarak itu. Iya, iya, iya. Butuh olahraga itu berarti, Bu. Ya, betul. Ya, ya sekali lagi itu eh, latihan ya. Jadi Allah jadi gerakan sholat. Saya kemarin sama anak-anak Quran Weekend di rumah ini kan sedang melihat filmnya Nabi Yakub ya, ketika berdoa supaya Rahel istrinya yang melahirkan Yusuf itu bisa lahir karena Rahelnya sedang pingsan gitu. Itu doanya Nabi Yakub ketika waktu itu ya duduk, duduk biasa, duduk saja. Kemudian berdoa ngangkat tangan. Udah itu aja. Di Nabi Isa, Nabi Musa, gerakan sholatnya tidak seperti umatnya Nabi Muhammad. Pernah jangan lihat agamanya orang-orang selain Muslim ya. Ada yang sampai sholatnya sambil delosor tidur gitu ya. Ada yang kayak gini-gini saja. Ada yang gini-gini macam-macam. Tapi gerakan yang paling sempurna, yang itu paripurna Allah ajarkan kepada manusia adalah gerakan sholat. Ada yang sholatnya hanya nunduk-nunduk saja, rukuk-rukuk saja. Kalau Islam ya ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya, duduknya pun juga ditata. Itu dalam rangka satu, pasti punya rahasia yang luar biasa. Beberapa para dokter itu meneliti dari gerakan sholat itu banyak sekali, kemudian terhindar dari berbagai macam penyakit. Duduk yang iftiros seperti ini, itu ternyata dari yang pernah saya ketahui ya, ini menghindari dari penyakit-penyakit stroke ternyata. Jadi kaki yang ditekuk seperti ini, stroke, asam urat, kemudian darah yang tidak mengalir, tidak lancar, itu dipengaruhi dari situ. Nah, cuman kan kita tidak sampai detail mempelajari, meneliti sampai segitunya ya. Tapi Allah memberikan misalnya, kenapa kok harus duduk tawaruk kakinya masuk ke dalam kayak gitu? Kenapa kemudian ketika takbir harus sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak? Kenapa nggak di depan perut saja? Itu pasti ada banyak rahasianya yang manusia saat ini mungkin belum belum meneliti atau belum menemukan apa makna hikmah di balik itu semua. Tapi Allah sudah yang paling tahu diri kita, yang paling tahu kondisi tubuh kita, yang paling tahu luar dan dalamnya, itu pasti yang terbaik buat kita. Maka kalau jangan tadi ada bilang, saya cepet-cepet karena terasa sakit, nah coba dilatih. Dilatih mungkin tidak dalam sholat ya, misalkan yus mari sholat, terus coba latihan gerakan sholat yang agak lama, dirasakan. Gitu. Kalau perlu itu sebagai olahraga dalam artian mengolah fisik karena muslim itu juga harus fisiknya juga harus harus baik, harus sehat. Kalau nanti misalkan diminta untuk berdakwah kemana-mana, kemudian eh, kita sakit-sakitan ya nggak bisa juga gitu. Sementara anak-anak kita butuh kita sehat, ulah kita juga butuh kita sehat. Bayangkan para ibu-ibu yang di Palestina itu membawa anak harus berjalan sekian kilometer untuk apa mengungsi. Itu kalau nggak sehat ya nggak nyampe kan itu. Nah kita kan di sini hidupnya aman, tentram, nyaman ya. Maka juga jangan sampai gara-gara itu kemudian kita nggak sehat. Ciri-cirinya apa? Kalau katakanlah kita sholatnya nggak bisa gerak sempurna, berarti ada yang nggak sehat dalam tubuh kita. Gitu. Itu ya, Bu Erni, bule juga semua ya. Sama-sama kita belajar ya. Untuk Ya, oke. mengingatkan. Ustaz, itu Oke. kalau duduk istirahat kan Pak Eli habis operasi yang kaki kirinya.
Terus Oke. mau didudukin itu masih sakit itu gimana Ustaz? Jadi cepet-cepet. Oh ya, ya. Jadi termasuk yang habis operasi, kakinya sakit, atau mungkin hal lainnya, itu sesuatu hal yang diberikan kemurahan, diberikan rukhsah, keringanan, boleh, enggak apa-apa. Bahkan kemudian ini nggak bisa duduknya kayak gitu. Duduk yang kemudian, yang pernah pernah ya di episode keberapa itu, kakinya nggak diduduki, malah duduk di atas tumit. Ingat nggak waktu itu? Jadi duduknya itu duduk di Oh atas iya. tumit sini, bukan 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 duduki gitu. Boleh juga. Orang-orang yang gemuk biasanya badannya sangat gemuk, duduk seperti ini susah sekali memang, susah sekali. Gitu. Nah, yang kayak jenengan tadi ada suami yang habis operasi atau kakinya sakit, luka dan seterusnya, tidak harus seperti ini. Duduk yang sebisanya, tidak apa-apa. Bahkan kalau benar-benar nggak bisa, kan boleh dengan tidur. Lonjoran Harus kan juga bisa ya Pak ya? selonjoran juga Maksudnya boleh. kaki di depan gitu loh. Ya, ya. Nanti siapa yang lebih tahu saya selonjoran ini benar-benar sakit atau sakit-sakitan, kan yang tahu diri kita sama Allah. Tetangga kita jamaah yang sebelahnya dia ngomel misalnya, kamu sholat kok sambil duduk, habis sholat bisa melaku-melaku berdiri. Kakiku sakit buat sholat. Ya, yang tahu kan diri kita sama Allah. Kita bohong juga nggak apa-apa. Yang urusannya kan kita sama Allah gitu. Jadi nggak apa-apa, semampu kita. Sekali lagi, semakin sulit upaya ikhtiar kita untuk bisa melaksanakan amalan eh, sempurna, maka semakin besar pahalanya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Ustadz, maaf saya tadi kurang jelas waktu tumak ninah saat ruku, berdiri dan duduk. Itu Oke. seperti membaca Subhana Rabbiyal Azimi atau diam seperti membaca itu atau memang membaca? Ya, ukuran tumak nina minimal membaca itu. Jadi subhana rabbiyal adzim, durasinya itu loh, durasinya tumak nina itu paling minim sama sepanjang kita membaca subhana rabbiyal adzim. Subhana rabbiyal adzim. Kurang lebih 5 detik. Maksudnya itu diam aja atau membaca ini, membaca Subhana Diam Rabbiyal saja, Azim. diam. Oh, diam saja itu Diam berarti saja. seperti kita membaca itu gitu ya Ustadz. Betul. Oh, Lamanya seperti kita membaca itu. Ukuran oh ya. minimalnya minimal membaca itu sekali. Itu sudah termasuk memenuhi rukun tumak nina. Gitu. Tapi bacaan rukuk sujud berdirinya kan sendiri-sendiri kan. Iya. Jadi itu ukuran minimal tumak nina seperti durasi membaca subhana rabbiyal adzimi sekali. Jika lebih dari Dilakukan sekali, sebelum bisa. bacaan. Yuk, Baca diam. maksudnya dilakukan sebelum kita membaca surat-surat itu loh maksudnya itu. Betul. Sebelum membaca doa, sebelum membaca Pas surat-surat, doa, berhenti dulu, sempurnakan dulu. Kalau rukuk ya sempurnakan rukuknya. Setelah baca doa juga jangan berhenti sejenak. kan sebelum toh. Ya, 2-3 detik, maksimal paling lima detik. Lebih lama apakah boleh? Ya boleh, karena sebenarnya sholat itu kan dalam rangka kita berinteraksi dengan Allah. Kalau kita berinteraksi dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita rindukan, pasti kan inginnya berlama-lama. Gitu. Tapi kalau kita bercepat-cepat, nah ini dipertanyakan sebenarnya rindu ketemu Allah atau enggak kan gitu. Ini kesempatan ketika sholat kan kesempatan kita sedang bersama Allah. Ya, ini butuh latihan sama-sama. Saya juga latihan, jenengan latihan, sama-sama belajar gitu. Gitu Bu Puji. Iya Ustadz. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Itu tentang tumak Assalamualaikum. ninah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Eko, monggo. Punten mau tanya, eh saya kan pernah dulu sakit
vertigo. Nggih, Vertigo itu kalau sholat berdiri mboten saged Ustaz. nggih. Terus? Jadi kayak ngeliyeng gitu. Iya, iya, Itu betul. saya sholat ngawali kalau sholat sama duduk mungkin nggih, agak dipaksa. Nggih, Nggih, bisa tapi agak dipaksa. Duduk napa nggih? Ngawiti sholatnya niku puh apa duduk iftirash. memulai sholatnya. Nggih. Karena Memulai saya bisa sholatnya itu dengan saya pakai duduk itu Ustaz. dalam putus-putus, das pundi, Bu? Waktu itu saya sholatnya pakai duduk timpuh niku ya napa? Timpo. Ngawiti niku sing apa? Kaki dua-dua gedok. Oh, Ya, iya, iya, iya. Aku itu timpuh. Ini itu ya. Oh, iya, ini tuh. Ini loh Ustaz, diduduki gini. Oh, gini. Duduknya Ye. sinden itu ya. Yeay. Ya, Nah, Langsung mudeng ke sini. iya. Ada penasihat di sebelah. Duduk kayak sinden. Iya, kenapa, Bu, kalau duduk kayak sinden? nggih, boleh napa mboten ngoten. Ya. Ya, kalau memulainya enggak apa-apa. Nanti kalau pas eh, duduk tasawuf awal sama duduk tawaruknya ya sesuai dengan yang diajarkan itu. Nggih, tapi waktu saat penggantinya untuk berdiri saya pakai duduk timpuh itu. Kalau sujudnya napa? Rukuknya nggih, rukuknya orang duduk ngeten niku. Ya, ya, boleh, Boten boleh enggak apa-apa, Bu. nggih. Boleh enggak apa-apa. Berdiri dibedakan dengan timpuh ini. Nggih. Terus kalau ada orang tua kan enggak bisa kalau sholat pakai sholat napa kakinya sakit ini gua Nggih, asam urat nggih kalau nggih. dipakai niku kan sakit. Itu Nggih. sholatnya sebaiknya pakai kursi apa kan biasanya di musola itu kan ada juga yang selonjoran gitu. Hmm, hmm. Baik, ini kok Nah, pakai yang mana yang lebih baik, mana yang lebih sempurna adalah disesuaikan dengan kondisi si jamaah sendiri. Kalau di musola disediakan kursi dan dia bisa duduk di situ dengan baik, ya nggak apa-apa, duduk di kursi. Dan jamaah yang lain di sebelahnya nggak usah merasa merasa nggak sopan dan sebagainya kan biasanya dia duduk di kursi tinggi ini duduk di bawah gitu. Nggak usah memang dia bisanya dengan kursi ya nggak apa-apa bisa dengan kursi tapi kalau misalnya dia dengan kursi itu khawatir jatuh karena mungkin udah sepuh ya duduk selonjor juga boleh nggak apa-apa. Nah, apalagi kan misalkan di musola anak kecil gitu kan nanti kursi ini diambil dia pas lagi duduk malah jatuh kan itu. Nah, itu lebih cari yang lebih aman, cari yang lebih dia nyaman. Jadi jangan sampai kemudian ya kayak tadi ya Ibu Bu Erni tadi buru-buru karena merasa sakit itu. Nah usahakan di mana yang nyaman dengan sholat. Satu nyaman itu dipengaruhi dari posisi gerak kita. Yang kedua tempatnya di beberapa masjid yang benar-benar menjaga kenyamanan itu kan ada yang benar-benar apa ya wangi, bersih, karpetnya empuk, kemudian juga nggak banyak kotoran apa burung atau debu, itu membantu kekhusyuannya kita. Termasuk yang ketika memang nggak bisa dengan cara berdiri tegak, bisa pakai kursi, disediakan kursi. Yang nggak bisa juga dengan duduk. Ada juga kan biasanya itu kursi duduk orang tua itu loh, yang ada sandarannya, sajadah ada sandaran itu. Pernah tahu nggak? Iya, di Siti Khadijah ada rumah sakit terus. Ya, biasanya disediakan. Kami Ya itu lihat bisa sambil sambil duduk sambil sandaran, nggak apa-apa. ke bawah.
duduk bawah itu. Ya, Langsung duduk. duduk bawah. Sajadahnya itu loh ada kayak sandarannya pasien gitu, sandarannya orang yang sholat itu. Ada juga gitu. Sajadah sandar untuk sholat itu. Gitu. Boleh Bu, enggak apa-apa Bu. Oke, atur Ustaz Oke, penjelasannya. sami-sami. Ada yang lain? Minggu depan kita bicara tentang makruhnya dalam Insya sholat. Allah. Cukup nggih? Oke. Lah, nggih. Sampai ketemu hari Selasa depan. Semoga yang hadir Ya. lebih banyak, ilmunya lebih banyak, bisa ngajak orang hadir itu lebih dapatkan pahala lebih. Kalau misalkan boleh ngajak orang 10, 10-10-nya dapat ilmunya, 10-10-nya kemudian mengamalkan sholatnya, nah semua pahala sholatnya mengalir kepada bule. Nah, Amin. iya, siapa yang ngajak orang untuk mengajak kebaikan, dia dapat pahala juga yang sama tanpa dikurangi. Maka kalau bisa ajak temannya, seminggu sekali rek ngaji rek gitu. Ya bahasanya arek-arek koncone dhewe gitu. Guys, guys. Ayo Guys, guys. Ayo. ngaji guys, masa seminggu kan ngaji guys gitu. Ya, gitu ya. Semoga ini manfaat. Semoga Allah berikan keberkahan, ilmunya bisa dipraktekkan, sholatnya semoga terjaga dan bisa tepat waktu. Kalau bisa lebih lebih baik sebelum dipanggil Allah sudah siap. Kan panggilannya Allah nggak berubah-berubah. Duhur ya jam itu, asar ya jam itu, maghrib jam itu, isya jam itu. Kalau kita punya pembantu misalkan kita jam 7 mesti manggil, terus belum jam 7 dia udah siap. Itu kan seneng kita. Pembantu wayahe teko jam itu ngerti nek jam itu tak panggil ternyata dia teko jam 10. Ya pasti kita sendiri kan pasti ya oh pasti aja kira pembantu digali terus apa enggak ya gitu. Lah kita makhluknya Allah, Allah manggil setiap hari 5 kali tahu jamnya kemudian kita eh, berlambat-lambat. Ya moga-moga kita bisa bisa berlatih ya untuk bisa lebih baik sholat kita dan itu bisa menjadi ya moga-moga kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Amin. kita kelak ketika kita menghadap Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan kebaikan. Syukur-syukur bisa dalam keadaan sholat. Amin. Moga-moga kita dipanggil Allah dalam Amin. kondisi sholat itu kondisi yang terbaik ketika kita sedang menghadap Allah, sedang melaksanakan sholat, kemudian dipanggil sama Allah. Itu udah pertanda bahwa insya Allah husnul khotimah udah kayak gitu. Sedang baca Quran, sedang merawat orang tua yang mungkin sedang merawat orang tua, bersyukur punya orang tua. Jangan berpikiran harta kuntek gara-gara ngeramut wong tua. Enggak, hartaku ku habiskan untuk merawat orang tua gitu. Jangan merasa habis karena orang tua enggak. Karena disitulah kesempatan kita berbakti pada kedua orang tua kita. Ya, kalaupun sedang sakit, meninggalnya karena sakit, ketahuilah kalau kita dalam kondisi sabar, maka sakit kita itu sebagai pengukur dosa. Jangan sedih karena ketika sakit itu dosa-dosa kita diampunkan ketika kita sabar dengan apa yang kita terima sakitnya. Jangan pernah menggerutu, kalaupun punya masalah, sholat ini sebagai solusinya. Wasta'inu bisa beri wasolat. Minta tolonglah kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan dengan sholat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-layli wa
لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.